Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbil alamin. Kaisam waras. Kaisam juga waras cuy. Ampun. Mantap. Kalian lagi pada ngopi apa? Ngopi mik Kaisam. Wes, Nescafe Kaisam. Wes, cappuccino. Wes, masya Allah, nikmat ya cuy ya. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kita yang berjuang memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bahas apa Kaisam? Kemarin itu ada video ya Kaisam ya, ada yang ngelemparin cat merah di rumah majikannya. Itu benar nggak sih Kaisam dari pinjol? Soalnya pinjol tuh nge-share video kayak gitu Kaisam, buat kita itu takut. Terus Kaisam, pinjol itu merupakan money laundering nggak? Ayo kita bahas yuk. Kalian tahu nggak sih yang namanya money laundering itu apa? Money laundering itu nggak tahu asal-usul dananya dari mana. Dia ini menggunakan beberapa rekening untuk mencuci ya cuy ya. Jadi duitnya tuh dilempar ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Biar nggak ketahuan gitu. Sumber duit ini dari mana gitu cuy. Ya kan? Bisa dari pendanaan begitu. Dor kayak gitu kan. Terus penjualan narkoboy, terus bisnis ilegal ya. Tuh. Nah, kalau misalkan pinjol, ini kan kadang dia itu membayar itu dengan menggunakan barcode yang selalu berbeda. Itu dikarenakan apa? Ya dikarenakan supaya tidak tidak terlacak gitu. Siapa nih yang menjalankan bisnisnya? Ya patut mencurigai. Kalau misalkan dia kantornya resmi, otomatis akun yang digunakan untuk pembayaran yaitu satu aja. Tapi kalau misalkan kamu masukin nih FPS nih ke Alipay ini, kamu masukin FPS nih ke Tap and Go gini. Bahkan kayak Tisam itu pernah memergoki suatu pinjol di Hong Kong ini menggunakan nama anak Indonesia. Padahal yang nagih orang Hong Kong cuy. Orang luar gitu ya. Oh bisa gitu pakai rekening Indonesia. Jangan-jangan ini akun yang kalian jual ini untuk bisnis pinjol supaya duitnya itu semakin banyak mencuci ya kan. Hasil dari menipu orang gitu, duitnya diutangkan ke kita dengan bunga jasa yang gede. Ya kalian memeras kalian, ini kan bisa aja ya namanya pencucian uang. Ya dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan. Oh ya Kaisam bahas tentang hutang piutang yang ada di Hong Kong. Kenapa ya Kaisam ya kok bisa dicipratin cat merah? Emang boleh ya Kaisam ya? Padahal kan itu yang utang bukan majikannya, tapi cecenya kok bisa dicipratin cat merah? Kita bahas ya cuy ya. Jadi sejarah untuk menuangkan cat merah di Hong Kong ini tuh memang udah dari dulu di Hong Kong itu ya cuy ya. Nah biasanya yang menuangkan cat merah ini karena dia gagal membayar hutang pinjaman. Nah orang Hong Kong sendiri ini sangat takut cuy dengan spot jantung seperti ini. Biasanya lembaga keuangan ini gagal membayar nasabahnya. Biasanya dia menyewa anggota triad ya cuy ya. Anggota triad itu apa Kaisam? Triad itu adalah gangster Tiongkok ya cuy ya. Gangster ya sebagaimana kita tahu gangster itu ya dia berani untuk ngomong kasar, bahkan bisa sampai begini ya kan. Bahkan ada salah satu rumah ini dicipratin cat merah ini di jam 3 pagi karena pelaporan polisi ini memantau CCTV. Jadi mas-masnya ini pakai masker, pakai jaket hoodie kayak gitu, terus dia nyipratin ke rumahnya. Ini dikarenakan yang punya rumah ini punya hutang. Bukan hanya rumah, toko, restoran, bahkan restoran gede pun ada cuy cipratan merahnya. Ini dikarenakan gagal membayar sebuah pinjaman. Nah, doktrin cat merah ini menjadikan majikan kita takut kalau misalkan cecenya ini memiliki persangkutan apalagi dengan debt collector. Debt collector ini kan adalah pihak ketiga yang disewa oleh lembaga keuangan ya. Biasanya kalau misalkan kita yay banget, dia ini nyewa orang lokal ya cuy ya, dan dibayar pastinya untuk mendapatkan sejumlah uangnya kembali. Bahkan debt collector ini menekan biaya. Ini ugal-ugalan cuy. Makanya kenapa kalau misalkan kalian penagihan sudah menjadi penagihan luar, ini ya mahal banget kalian harus mengembalikan ya. Tapi jangan takut ya.
Kalau ini adalah hutang cecenya, majikan bisa langsung mereport ke polisi kalau misalkan mendapatkan ancaman. Tapi sayangnya majikan ini nggak mau gitu sesabar ya kan, bahkan ada beberapa majikan yang sabar. Kalian harus bersyukur kalau majikannya sabar ya. Tapi kalau majikan yang nggak sabar ya, ini celakanya kita gitu, langsung di-terminate. Ya is oke sih, nggak jadi masalah cuy kalau di-terminate ya, yang penting kita jangan notice sendiri gitu. Nah, ada satu kisah di mana teman kita ini majikannya, bukan majikannya, cucu dari neneknya ini berhutang di salah satu rentenir di Hong Kong ya cuy ya. Tiba-tiba nih nenek sama si teman kita ini pulang dari rumah sakit. Setelah nyampe ternyata di lubang kuncinya ini udah dicipratin cat merah cuy. Di rumahnya juga dicipratin cat merah. Ternyata diselusuri rumah bapaknya yang satunya juga dicat merah cuy, diciprat. Ini dikarenakan dia punya hutang kepada rentenir. Akhirnya si pekerja migran ini bersihinnya tuh pakai thinner. Aduh kayak itu susah sekali, sampai kita buka kunci aja ini susah karena catnya itu udah melekat ya cuy ya. Sampai iya, jadi teman kita ini yang bersihin pakai thinner ya cuy ya. Nah itu bukan utangnya si cecenya ya cuy ya. Nah kemarin juga Kak Isam itu, tetangganya Kak Isam juga ditempelin tuh, tempel karena dia juga punya hutang cuy. Padahal dia itu utangnya tuh cuma 5.000 katanya, terus dimintain 70.000 Hongkong dolar, kan gila ya. Aduh, kira-kira kalian yang di kelilit pinjol, Kak Isam hanya mengatakan pinjol dengan nilai bunga jasa yang ugal-ugalan udah pasti ilegal di Hong Kong cuy. Kalian bayangin aja, kita utang 1.500 nih, terus kita cairnya itu 1.500 memang benar, tapi kita cuma dikasih waktu jangka 12 hari untuk membayar. Saat membayar, tahu nggak berapa yang harus kita bayar? 2.700 cuy, hampir dari harga hutang kita gitu cuy. Terus kalau misalkan telat 1 hari itu tambah 700 dolar, telat 2 hari tambah 700 dolar lagi, gila ya kan, duit dari mana kita bayar gitu. Terus yang nggak habis pikir teman kita, kok berani gitu ngambil utang cuma 12 hari, kita dari mana, sedangkan gaji kita 1 bulan sekali ya. Nah ini kenekatan teman-teman kita yang lumayan dapat pinjaman 1.500 gitu kan, tapi nggak tahu konsekuensinya pinjol itu bahayanya gimana. Kalian tahu nggak, aplikasi yang kalian install ini udah bisa meretas malware kalian gitu. Jadi ya siap-siap aja kalau misalkan kalian gagal bayar, ya udah, data kalian bisa dicomot tuh dari handphone. Sarannya gimana Kak Isam? Oke, yang buat kelilit pinjol, akad hutangnya berapa nih? Kalau misalkan 1.500, usahakan sudah membayar 1.500. Terus kasih bunga jasa 1 kali, setelah dia masih membuat supaya kita itu membayar terus-terusan sampai bahkan ngomong kasar atau apa, membuat report polisi. Setelah membuat report polisi, kasih tahu majikan kalau saya dibeginikan sama ini, tapi saya sudah membayar majikan, saya sudah membuat report polisi. Setelah itu kalau kamu punya rezeki, handphonenya dibuang aja karena malwarenya itu sudah diretas ya cuy ya. Tapi kalau misalkan kamu belum punya uang, setidaknya nomor yang sudah dipasang di handphone itu kamu buang. Nah kamu beli nomor baru. Sebelum kamu masukkan nomor baru, kamu restart ulang itu handphone. Karena apa? Karena data malwarenya ini pihak ketiga sudah menguasai gitu ya cuy ya. Nah terus pasang nomor baru, udah selesai gitu, udah nggak ada. Terus majikan juga tinggal di blok aja nomornya, udah selesai. Begitu aja cara menghadapi pinjol ilegal ya. Karena nggak ada jalan lagi selain kita harus menarik diri dari mereka. Tapi syaratnya kalian sudah membayar pokok hutangnya ya. Oke? Nggak usah takut. Kita tuh kalau misalkan sudah membayar pokok hutang, kita tuh nggak perlu takut cuy sama mereka, orang kita bayar kok ya. Nah kenapa sih mereka itu sekarang itu membuat video yang membuat kita ini merasa ketakutan? Iya karena kita kayak cuy ya, kalau kita sudah dibaikin majikan, kita nih kadang-kadang kurang diajar gitu, udah majikannya baik gitu, kitanya malah begitu gitu ya kan. Apakah pinjol ini merupakan money laundry, Kak Isam? Yes, Kak Isam pastikan dia merupakan money laundry karena sistem bunga jasanya yang tidak yang nggak masuk akal. Nah, uang ini digembungkan, dialirkan dari beberapa rekening teman kita, ya kan, yang dijual-jual itu. Masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Jadi nggak ada hitungannya gitu, cuy, utang pinjol itu. Makanya jangan main-main sama pinjol, apalagi di negara orang gitu. Kalian nggak ngerti sistem permainan mereka. Bayangkan gimana kalau misalkan ke depan
handphone kalian nih tiba-tiba terdetek gitu lokasinya ada di mana, terus kalian bisa dipergokin di situ, mau apa coba? Iya kan? Aduh, Kak Isam tuh aneh sama kalian itu. Udah stop, jauhi pinjol-pinjol. Oke, sekarang yang kelilit pinjol usahakan untuk membayar pokoknya dulu, terus lakukan apa yang Kak Isam sarankan itu. Oke? Kita miskinkan saja para orang yang rakus kayak gini ya. Jadi sejauh ini untuk hutang CC itu nggak ada ya cuy ya cipratan cat merah, itu hanya untuk orang lokal ya. Mereka juga ngerti kalau misalkan CC ini bukan penghuni sini gitu, walaupun majikan itu tahu kalau cipratan cat merah itu bukan hanya di rumah peminjamnya, di rumah temannya bisa, di tempat kerjanya bisa, itu bisa ya. Tapi doktrin ketakutan majikan ini yang menjadikan majikan itu nggak mau berurusan dengan hutangnya si CC itu. Tapi padahal ya cuy ya, kalau misalkan majikan tahu aturan, lapor polisi juga udah selesai gitu. Tapi ya ini adalah konsekuensi yang harus kita terima kalau misalkan kita di-terminate. Hujan cuy. Ya udah Kak Isam akhiri aja ya ngobrol kita hari ini. Intinya jangan pernah takut kalau kamu membayar sudah pokok hutangnya. Udah gitu aja ya. Apapun bentuk kita dipermalukan atau apa, jalani, nggak apa-apa. Restart ulang handphone, hidup baru lagi. Jangan diulang ya. Aduh, mungkin itu aja sharing Kak Isam hari ini. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kak Isam pengen tahu pinjol-pinjol di Hongkong itu apa aja sih cuy? Coba nama-namanya apa? Coba komen ya, biar teman-teman kita lebih waspada dan lebih hati-hati. Bye-bye.